Saya akan membahas dua bagian di dalam Alkitab, satu di dalam Perjanjian Lama dan satu di dalam Perjanjian Baru. Temanya adalah ajarilah kami. Mari kita melihat Mazmur pasal 90, ini mewakili Perjanjian Lama. Mazmur 90, saya akan baca ayat 10 sampai ayat ke-12. Ayat ini sudah sering orang khotbahkan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini yang pertama tentang ajarlah kami. Sekarang kita akan lihat di dalam Perjanjian Baru di Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 di ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Ini dua tema ajarlah kami yang saya akan bahas hari ini. Di dalam Perjanjian Lama, kita lihat Musa adalah orang pertama yang mengatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari." Musa adalah orang yang tidak hitung hari selama 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian. Sehingga semua hari-hari yang dia lewati, ini adalah hari-hari secara kronologis waktu. Kamu sudah umur berapa? Puji Tuhan saya sudah umur 5. Sekarang kamu umur berapa? Oh sekarang puji Tuhan saya sudah tambah besar, sudah umur 10. Semua tahun-tahun yang dilewati oleh Musa sampai 40 tahun di Mesir tidak bersignifikan. Sehingga 40 tahun dia melakukan apa tidak pernah dicatat. Yang dicatat pada saat dia kecil, dia dihanyutkan di dalam keranjang, lalu dia masuk ke dalam istana melalui putri Firaun nanti. Lalu nanti yang dicatat lagi, waktu dia melihat bangsa Israel diperbudak, dia ingin membebaskan bangsa Israel, mengambil hati bangsa Israel, supaya orang Israel memilih dia menjadi seorang pemimpin. Dan dia memakai cara dia sendiri, yaitu bunuh orang Mesir. Jikalau orang Mesir berani dia bunuh, ini melanggar semua hukum di Mesir. Orang Mesir tidak boleh diapa-apain. Dan Musa membunuh, maka orang Israel akan terkagum, inilah pemimpin kami yang akan membebaskan kami. Tetapi dia kaget karena orang Israel tidak menerima dia. Nah, itulah saat-saat hidup dia yang dicatat. Di masa dia kecil dan masa dia membunuh. Jadi kira-kira 40 tahun di Mesir, hampir tidak pernah ada yang bernilai kekal. Begitu muncul, langsung pembunuhan. Pembunuhan itu adalah inisiatif dia sendiri, bukan disuruh oleh Tuhan. Dia melakukan tindakan sendiri, yang akhirnya dia harus lari dari Mesir. Setelah dia lari dari Mesir, kita akan melihat 40 tahun berikutnya, dia lewati seolah-olah ada makna, karena saat itu dia dapat istri, dia dapat nanti anak-anak, yaitu 2 anak, dia dapat mertua yang baik, yaitu Imam Yitro, imam yang ada di Midian. Dia dapat dari keturunan Abraham melalui Keturah yang melahirkan Midian, lalu akan menjadi semacam bangsa Midian nanti. Jadi Musa ada di Midian, dia adalah orang yang kerja, menggembalakan kambing domba. Dia punya keluarga, dia punya mertua, dan semua ini dia lewati seperti orang-orang Midian yang lain.
Orang Midian yang lain juga punya mertua, punya kerjaan, punya istri, punya anak, punya tempat tinggal. Inilah rutinitas kronologis yang dialami oleh Musa 40 tahun berikutnya. Sampai waktu Tuhan calling dia di umur 80, disitulah titik-titik kairos di dalam hidupnya mulai dikenang dan dikhotbahkan sepanjang zaman. Karena sejak panggilan Tuhan kepada Musa, maka seluruh perjalanan nanti Musa berhenti di mana, waktu keluar dari Mesir, Tuhan bilang, catat semua titik-titik persinggahan. Waktu di Mesir, pasti Musa ada pergi ke kota-kota di mana dia pergi main-main bersama teman-temannya atau dibawa putri Firaun mengunjungi kota-kota yang lain, tapi semua titik persinggahan tidak pernah dicatat. Sehingga tidak ada yang kita bisa khotbahkan dari perjalanan dari kota ke kota selama dia ada di Mesir. Dan selama menjadi gembala kambing domba, yaitu 40 tahun dia gembalakan kambing domba, dia tidak pernah dicatat berhenti di mana saja. 40 tahun itu dia pasti membawa kambing domba dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi seluruh titik perhentian tidak pernah dicatat di dalam Alkitab. Jadi 40 tahun dia lewati secara kronologis di Mesir, 40 tahun dia lewati kronologis di Midian. Begitu Tuhan kontak dia, maka titik-titik kairos mulai muncul di dalam seluruh hidupnya, tempat-tempat persinggahan selama di padang gurun dicatat di dalam Alkitab, dan perjalanan dia tinggalkan Midian lalu menuju ke Mesir dicatat sampai ketemu sama Firaun, akhirnya dicatat di dalam tema 10 tulah. Perjalanan keluar dari Mesir dicatat, lalu melangkah dari satu titik ke titik yang lain sampai ke Laut Teberau, semua dicatat. Setelah seberang Laut Teberau, lalu titik demi titik dicatat sampai nanti zaman Yosua, penggempuran tanah perjanjian. Nah, saya akan memfokuskan tentang yang Musa. Di saat dia tulis Mazmur pasal 90, saya yakin dia mengerti mengenai konsep waktu. Dia sudah tahu 80 tahun hidupnya hanya kronologis. Dan sekarang dia katakan kalimat ini. Musa mulai tulis waktu di padang gurun. Dan di dalam perjalanan di padang gurun, orang ingin cepat-cepat kronologis waktu cepat berlalu. Waktu orang sedang menderita, ingin kalau bisa penderitaan ini cepat selesai. Kalau penderitaan ini ada 3 tahun, dia ingin cepat-cepat sobek kalender, langsung berubah menjadi 3 tahun kemudian. Dia tidak berani menghitung hari, lalu menikmati hari. Dia ingin setiap hari cepat-cepat berlalu. Oleh sebab itu, kenapa orang bunuh diri? Karena dia tidak bisa melihat fakta di depan, dia masih muda, mungkin dia matinya 30 tahun kemudian. Dia tidak berani melewati hari lepas hari, menunggu sampai saatnya tiba, dia mati. Dan dia akhirnya mengakhiri hidup, lalu dia bunuh diri. Setiap orang yang alami kesusahan, dia ingin waktu cepat-cepat berlalu dan jangan diingat. Kalau bisa, cepat saya selesai dari masalah ini. Tapi Musa di padang gurun, dia berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari. Menghitung hari untuk apa? Mari kita kembali ke Mazmur pasal yang ke-90 tadi. Perhatikan Mazmur pasal yang ke-90 tadi. Dia tahu masa hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Lalu dia berkata, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya apa? Mengapa kesukaran bisa berlalu buru-buru? Bangsa Israel mengalami perjalanan di padang gurun
mereka rasa berlalunya terlalu lambat. Oleh sebab itu mereka menggerutu, berapa lama lagi, kok tidak sampai-sampai. Bagaimana mereka bisa menikmati perjalanan hari lepas hari, mereka ingin buru-buru sampai. Kalau tidak sampai, kami pengen pilih pemimpin untuk bawa kami kembali ke Mesir. Jauh lebih cepat balik ke Mesir daripada menunggu waktu yang tidak jelas sampai ke tanah Kanaan. Itulah sebabnya tidak mungkin ada orang menikmati penderitaan di padang gurun, lalu bisa menikmati penderitaan yang berlalu buru-buru di dalam setiap hari. Kita kalau penderitaan, kita ingin cepat-cepat waktu berlalu secara tahun, bukan hari. Kita tidak mungkin bisa lewati penderitaan ini dengan mempercepat hari-hari. Maka kita tahu hari ini saya bisa sakit, besok saya sakit, lusa saya sakit, minggu depan saya tetap sakit. Oh cepat-cepat, kalau bisa cepat-cepat setahun kemudian. Kalau umur saya sisa 1 tahun, lebih cepat sekarang kalender berubah jadi tahun depan. Sehingga saya cepat mati saja. Kalau dokter berkata, ibu sakitnya sisa 3 minggu. Kita yang begitu sakit, kadang-kadang ada orang yang berkata, Tuhan 3 minggu ini seperti neraka. Lebih cepat, lebih baik. Maka dia lihat setiap hari, dia ingin semua cepat berlalu untuk menuju kepada akhir supaya cepat mati. Tapi konsep Musa itu lain. Dia menikmati setiap hari dan dia mengetahui penderitaan ini akan berlalu buru-buru. Maksudnya apa? Mari kita lihat. Kebanggaan kami adalah kesukaran dan penderitaan. Karena kebanggaan kami ada di kesukaran dan di penderitaan, maka dia cepat-cepat menikmati kesukaran dan penderitaan. Karena penderitaan ini suatu saat pasti akan lewat. Hari ini akan berubah jadi besok. Besok ada kesusahannya sendiri. Yang hari ini saya bisa belajar apa? Ajari kami menghitung hari, bukan menghitung tahun. Menghitung tahun, ingin cepat-cepat sampai ke tanah perjanjian. Menghitung hari, menikmati setiap hari bersama dengan Tuhan. Kalau saya sedang sukar, Tuhan yang menyertai aku juga akan merasakan kesukaran yang aku alami. Karena tabut perjanjian, Tuhan beserta umatnya. Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Kalau umatnya sedang susah, Tuhan pasti mengetahui kesusahan mereka. Dan waktu mereka diam penganiayaan, jikalau ada penyerangan, jikalau ada musuh datang, tidak mungkin Tuhan tidak turun tangan. Waktu mereka lapar, tidak mungkin Tuhan biarkan mereka mati haus, karena Tuhan beserta. Nah, itulah pengertian yang Musa dapatkan waktu dia tulis Mazmur 90 ini. Ajari kami menghitung hari-hari, karena setiap hari ada Immanuel. Setiap hari ada Tuhan beserta melewati semua penderitaan. Dan kelak setelah semua penderitaan ini selesai, itu menjadi satu kebanggaan bagi kami. Nah ini menarik. Orang Israel tidak pernah terpikir kesulitan di padang gurun adalah kebanggaan. Yang mereka pikir kesukaran di padang gurun adalah kecelakaan. Kami dibawa untuk dikuburkan di padang gurun. Emangnya di Mesir tidak ada tanah yang cukup besar untuk kuburkan kami? Mengapa kuburkan kami di padang gurun? Jadi selama 40 tahun itu bukan kebanggaan tetapi apes. Tapi hanya Musa yang berkata, kebanggaan kami, yaitu mendapatkan semua kesukaran. Nah, menarik lagi waktu Musa berkata, manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan Musa waktu dipanggil sudah umur 80 tahun. Maka dia pasti adalah orang yang akan segera mati. Karena dia sudah mengatakan kalau kuat 80 tahun. Maka di dalam konsepnya Musa, setiap hari itu berharga. Karena dia tahu endingnya sudah semakin dekat.
Karena Tuhan panggil dia sudah berumur 80 tahun. Orang kalau sudah berumur selalu pakai alasan, aduh saya nggak bisa lagi, umur saya sudah tua. Kalau ada panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan, nggak mungkin. Lihat saja umur saya sudah tua, lulusnya umur berapa. Musa lain, dia tahu umurnya sudah 80, berarti sudah maksimal. Untuk apa? Jadi pemimpin. Sebentar lagi saya juga akan mati. Tapi orang seperti ini akhirnya mati 120 tahun. Maka jangan memakai umur, saya sudah tua, saya nggak bisa lagi, nggak mungkin lagi saya sekolah teologi ya. Jangan-jangan seorang mati umur 120, saudara ya, mungkin saya mati duluan. Musa tahu umur 80 dan dia matinya 120. Berarti 40 tahun dia bisa lewati dan dia begitu bersyukur di saat dia tulis Mazmur 90, dia sudah mengerti setiap hari aku lewati penuh dengan kesukaran dan inilah kebanggaan kami. Orang tua bicara kepada anak atau cucu yang dia bisa banggakan itu apa? Papa mama dulu pernah ke luar negeri, ini foto zaman dulu. Anak-anak senyum. Sekarang sudah tidak ada, sudah rata dengan tanah, sudah jadi bangunan, sudah jadi mall. Orang tua cerita, dulu di pantai sana, papa ke sana bagus. Anak sekarang senyum-senyum, sekarang sudah sampah semua. Dulu papa waktu foto ada background danau. Anak sekarang bilang, danaunya sudah jadi perumahan. Karena sudah ditimbun, semua kebanggaan-kebanggaan yang enak-enak zaman dulu, semua sudah sirna. Bangunan yang bagus dulu, sekarang sudah tua. Tanah-tanah yang begitu subur, sekarang sudah jadi perumahan. Gunung-gunung yang kita foto ada, sekarang sudah rata dengan tanah, karena sudah dikerok habis semua. Lalu kebanggaan kita yang kita bisa cerita apa? Apa yang dia bisa banggakan? Studi dia. Tidak ada. Karena sekolahnya pun sudah tidak ada. Oh, dulu papa punya baju bagus. Ini fotonya, anak-anak ketawa. Zaman sekarang dijual pun tidak laku. Tidak ada lagi yang kita bisa banggakan di depan anak dan cucu, kecuali penderitaan, kesukaran di dalam mentaati panggilan Tuhan. Itu kebanggaan kita. Sehingga waktu kita cerita, dulu waktu papa melayani, waktu papa pergi ke satu tempat, papa alami kesukaran yang begitu besar, anak-anak melongo. Yang ini kami belum pernah dengar, yang ini kami belum pernah alami. Kesulitan seperti apa sih? Bagaimana papa dulu bisa melewati semua kesukaran dan akhirnya papa sekarang menjadi seperti ini. Nah, Musa tahu hari-hari di padang gurun memang tidak enak, tetapi dia terus mau mendalami, mendapatkan sesuatu yang berharga, karena itulah kebanggaan, karena waktunya akan lewat dengan cepat. Musa tahu hari itu akan lewat dengan cepat. Orang Israel tahu hari itu lambat lewatnya, sehingga setiap hari kayak di neraka, pengen cepat-cepat, kalau bisa langsung loncat ke 40 tahun berikutnya, cepat-cepat injakkan kaki di tanah kanan. Tapi Musa itu lain. Nah ini Musa berkata, ajarilah kami menghitung hari. Dia sudah tahu konsep waktu, dia rendah hati tanya, ajarilah kami. Lalu poin yang kedua di dalam perjanjian baru, ajarilah kami berdoa. Mari kita lihat, ini cuma muncul satu kali di dalam seluruh Alkitab. Pasal ke-11 kitab Lukas, ayat yang pertama. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Ini kalimat yang menarik ya. Orang Yahudi dari kecil sudah bisa berdoa. Mereka waktu dari kecil sekolah Taurat sudah diajari. Dan mereka harus berdoa setiap hari di dalam jam yang sudah ditetapkan dari zaman dulu sampai hari ini. Kayak orang yang non-Kristen agama sebelah, setiap hari ada jam doa mereka. Bayangkan orang yang dari kecil sudah mengikuti jam doa, lalu ketemu sama kita, tanya kita, Bapak boleh ajarin saya berdoa? Lucu.
Dari kecil sudah berdoa, sudah tahu cara berdoa, sudah diajarkan oleh gurunya, oleh pemimpin rohaninya, lalu masih berkata, ajarilah kami berdoa. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara perhatikan, seorang murid ini adalah murid yang saya katakan, ini murid yang sangat tajam, dan murid yang bukan hanya ikut Yesus, tetapi mengamati secara detail. Banyak orang ikut pelayanan hanya ikut secara tubuh dan hadir, tapi tidak mengamati secara detail pemimpin rohani mereka melakukan tindakan apa. Orang yang ikut Tuhan Yesus, melihat Yesus pelayanan, melihat Yesus melakukan mujizat, melihat Yesus berdoa, tapi semua diam karena rutinitas, biasa. Oh, guruku lakukan ini, oh rabiku juga begini, oh orang Farisi juga begini. Berdoa sesuatu yang umum. Tetapi saya percaya doa Yesus ini sangat beda. Sehingga mereka tertarik. Kita kalau doa membuat orang enek. Contoh, doa makan. Doa makan orang sudah lapar, kita doa syafaat. Kami berterima kasih itu anugerah Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang turunkan hujan, maka tidak ada hujan. Dan kalau tidak ada hujan, maka petani-petani tidak mungkin bisa dapat padi. Padi tidak mungkin tumbuh. Tumbuh nanti akan tuai. Sudah tuai dijual. Kepanjangan. Doa makan kepanjangan. Kami juga berdoa bagi orang yang belum sempat makan. Yang ada di Laos, di Kamboja, di Vietnam. Doa syafaat dia. Kami juga berdoa banyak misionaris yang sekarang ada di pedalaman. Belum tentu dia sedang makan. Dia mungkin sedang kelaparan. Tuhan tolonglah mereka. Lalu doanya panjang. Tuhan berkatilah makanan kami. Orang yang tunggu kita doa terus berkata dalam hati, amin. Kiranya Tuhan mengampuni engkau. Amin. Amin. Wah, kita semakin semangat berdoa karena diaminkan. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan bagi orang-orang yang Tuhan sudah jaga. Amin. Maksud dia amin, cepatlah kau selesai. Tapi dia tangkapnya salah. Doa saya didukung oleh semua orang. Ini kita doa membuat orang enek. Kelak kalau makan, jangan minta dia doa lagi. Lalu sebagian orang punya kebiasaan kalau dia liturgis, doanya ampun-ampun. Nggak mau turun-turun dia. Doanya 3 pokok doa, tetapi di dalamnya sudah 15 pokok doa yang dia doakan. Merambat nggak tahu kemana-mana, saudara. Nggak mau berhenti, kayak khotbah dia. Lalu ada juga orang yang sudah berdoa, lalu di dalam doanya dia sebutkan banyak ayat Alkitab. Terima kasih Tuhan seperti janjimu dalam Yohanes pasal yang kedua. Dan kami berterima kasih seperti apa yang pernah dikatakan oleh Musa. Kayak khotbah dia. Di dalam doa dia ada ayat yang dia sebutkan begitu banyak. Setelah itu orang enek lihat kalau dia naik jadi liturgis. Orang di bawah semua berdoa, Tuhan ampunilah dia. Apa yang dia lakukan dia tidak tahu, ampunilah dia gitu ya. Banyak orang berdoa tidak menimbulkan daya tarik. Dan ada seorang murid, hanya seorang. Menunggu sampai waktu tiba, dia tanya. Mari kita lihat ya. Yesus sedang berdoa di satu tempat ketika ia berhenti. Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, hanya satu orang. Yang lain semua lihat biasa. Menunggu biasa. Tapi yang satu ini langsung tanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Berarti orang ini mengetahui apa yang Yohanes lakukan. Lalu dia membandingkan yang Yohanes lakukan kepada para murid, ini sangat baik. Tetapi dia adalah muridnya Tuhan Yesus, dia tidak ke Yohanes. Lalu Yohanes sudah lakukan semua ini. Nah, kemungkinan bisa saja orang yang tanya ini adalah orang yang dulunya adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Ingat, murid Yohanes Pembaptis ada 2 orang yang akhirnya pindah ke Yesus, yang Alkitab catat. Tetapi saya percaya masih banyak murid-murid Yohanes yang lain ikut Tuhan Yesus. Apalagi kalau Yohanes sudah ditangkap, Yohanes sudah dibunuh, maka murid Yohanes Pembaptis yang begitu banyak pasti akan mengikuti Tuhan Yesus, karena Yohanes Pembaptis adalah orang yang mengarahkan semua pendengar dia untuk kembali kepada Kristus. Lalu Yohanes Pembaptis sadar, Yesus harus makin besar, aku harus makin kecil.
Jadi Yohanes Pembaptis mempersiapkan murid-murid untuk pindah ke Yesus. Dua rasul yang akhirnya menjadi rasul itu, yaitu yang namanya Andreas dan Yohanes. Ini murid Yohanes Pembaptis bisa bersama-sama dengan Yohanes Pembaptis, ini pasti murid inti. Dan dua murid ini akhirnya ke Yesus. Yohanes tidak dicatat namanya, karena Injil Yohanes selalu menyembunyikan nama Rasul Yohanes ini. Injil Yohanes, kalau sebut Yohanes, itu adalah Yohanes Pembaptis. Kalau untuk Rasul Yohanes selalu disembunyikan. Murid yang dikasihi Yesus. Siapa namanya? Dia sembunyikan. Jadi ada dua orang murid Yohanes Pembaptis, Andreas, dan satu tidak dikasih nama, satu itu adalah Yohanes. Karena Yohanes yang tulis kitab Yohanes, maka perjumpaan dua orang ini sama Yesus, jam perjumpaan, jam mereka bertemu dengan Mesias, itu jam yang penting. Maka Yohanes mencatat jam pertemuan itu. Oke, nah sekarang kita kembali ya. Ajarilah kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes Pembaptis. Kemungkinan orang ini adalah murid Yohanes Pembaptis yang sudah ke Yesus, bukan mengadukan Yesus sama Yohanes Pembaptis. Kalau dia mengadukan Yesus sama Yohanes Pembaptis, Yesus akan tegur dia, Yesus akan jawab dengan kalimat yang berbeda. Tetapi Yesus menyambut pertanyaan ini, Yesus mengajari. Waktu Yesus mengajari kepada semua. Maka keluarlah doa Bapa kami. Di PL ada Musa, ajarilah kami. Saya percaya Tuhan jawab doanya ini. Maka setiap hari-hari yang dia lewati, itu hari-hari yang penuh dengan penderitaan. Tetapi itulah kebanggaan yang bisa disiarkan. Maka waktu kita khotbah peristiwa di padang gurun, itu peristiwa penuh kesulitan. Mereka berjalan kesulitan, mereka panas kesulitan, semua tema-tema kesulitan. Tapi ingat, Allah Immanuel, Allah ada di situ. Allah menyertai umatnya, maka semua kesukaran Tuhan yang menjaga mereka, dan itu menjadi satu pemandangan yang sangat indah, dan itulah hak istimewa yang mereka terima hanya di padang gurun. Sejak mereka keluar dari Mesir, mereka menikmati semua mujizat-mujizat di padang gurun yang tidak pernah lagi terulang di dalam sejarah. Jadi mereka alami semua orisinil, semua mujizat-mujizat di padang gurun dan pemeliharaan di padang gurun. Mereka dapat mana yang tidak pernah bisa dinikmati oleh siapapun lagi. Mereka dapat tiang awan, tiang api yang tidak pernah diterima oleh siapapun lagi. Mereka dapat semua yang orisinil. Maka penyertaan Tuhan yang hidup itu dengan penderitaan selama di padang gurun, penderitaan itu menjadi ringan kalau Allah bersama-sama dengan kita. Lalu waktu Yesus di perjanjian baru melayani begitu banyak gangguan-gangguan, lalu ada orang yang memperhatikan Tuhan Yesus pergi berdoa, cari tempat. Orang Yahudi kalau berdoa lebih khusyuk ke bait Allah. Tapi Yesus berdoa bisa di banyak tempat. Lalu dia perhatikan, dan saya percaya ada daya tarik yang luar biasa waktu Yesus berdoa. Tetapi waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, 3 murid tertidur. Mereka tidak pernah rasakan doa itu sesuatu yang sangat penting. Mereka lebih mementingkan, kami sudah capek, kami mau tidur. Yesus jauh lebih capek, tapi Yesus berdoa. Maka di Taman Getsemani, antara doa sama tidur ada di taman yang sama. Di taman yang sama, Yesus berdoa. Di taman yang sama, murid-murid tidur. Di persekutuan doa, antara yang doa sama yang tidur ada di ruangan yang sama. Mari kita berdoa. Lalu yang berdoa, berdoa. Yang lain berdoa dalam hati, lalu tertidur. Itu di taman yang sama ya, dan di gereja, di ruangan yang sama. Maka antara doa sama tidur, itu mirip saudara. Kak Yesus menjawab, Bapa kami yang ada di dalam surga. Maka kita harus berterima kasih kepada satu orang ini. Kalau kita pikir secara logika manusia,
Orang ini bertanya, Yesus keluarkan kalimat yang begitu penting. Coba bayangkan kalau orang ini tidak bertanya. Memang ya kedaulatan Tuhan, doa Bapa kami pasti keluar. Tapi Alkitab catat sebelum doa Bapa kami keluar, muncul ada satu orang yang mengamati Tuhan Yesus lalu bertanya, ajarilah kami berdoa. Sekarang saya tanya, kenapa doa perlu diajari? Kita kalau buat acara di gereja, bagaimana memahami perjanjian lama? Kita ajari orang mengerti perjanjian lama. Bagaimana memahami perjanjian baru? Kita ajari mereka. Kita tidak buat sesi khusus rutin setiap minggu bagaimana berdoa. Tidak ada sesi itu. Buat 2 sesi, sesi ketiga sudah sunyi senyap, semua bilang, aku sudah tahu berdoa. Tidak ada rutin sampai bertahun-tahun bagaimana berdoa. Kenapa doa perlu diajarkan? Karena doa adalah ungkapan iman. Nyanyi adalah khotbah yang dinyanyikan. Doa adalah ungkapan iman yang dikatakan. Maka semua orang berdoa, dia sedang menyatakan iman. Dan orang-orang yang berdoa, dia mengutarakan sesuatu, maka kalimat-kalimat yang dikeluarkan, ini berdasarkan doktrin yang dia aminkan. Kita bisa mengerti dia punya doktrin seperti apa dari kita dengar dia punya doa. Dan iman dia sebesar apa, kita bisa tahu dari dia doa. Maka doa itu isinya komposisi doktrinal yang dikatakan di dalam pratika. Perbuatan adalah tindakan iman yang diaplikasikan yang terlihat, maka ini perbuatan. Doa adalah ungkapan iman yang dikatakan. Maka waktu saya berdoa kepada Tuhan, di situ iman saya sedang bekerja. Saya menghadap Tuhan yang seperti apa? Iman saya kepada Tuhan, iman yang seperti apa? Saya yang berdoa kepada Tuhan, saya yang hamba, dia yang Tuhan, atau saya yang Tuhan, dia yang hamba. Ini semua konsepnya. Saya minta Tuhan jawab doaku malam ini juga. Dari situ kita tahu imannya seperti apa. Dia menganggap Tuhan adalah budaknya dia. Lalu kalau dia berdoa, dari ungkapan imannya kita tahu orang ini rohani baik. Saudara pernah dengar orang doa? Waktu dia doa, saudara menikmati doanya luar biasa. Karena doanya bukan bagusnya di kata-kata. Ada orang berdoa, dia sudah ketik, saudara. Wih, rapinya luar biasa. Setelah rapi, kertasnya kena kipas angin, terbang. Langsung hancur semua isi khotbahnya. Karena contekannya terbang, saudara. Doa adalah ungkapan iman kepada Tuhan. Maka waktu saya sedang berdoa kepada Tuhan, saya dikoreksi oleh Tuhan tentang imanku yang salah itu. Ini terjadi di dalam zaman Abraham. Abraham waktu berdoa kepada Tuhan, dia dikoreksi oleh Tuhan, dia doktrinnya semakin dibenahi, dan setelah doanya amin, dia berubah konsep. Mari kita lihat sekilas ya. Kejadian pasal yang ke-18. Perhatikan perubahan yang terjadi di dalam konsepnya si Abraham. Pasal 18 ayat ke-24. Abraham keluarkan angka 50. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota ini? Dia punya konsep 50. Apakah engkau akan melenyapkan tempat ini? Tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Ini ungkapan imannya. Dia punya konsep, Tuhan kasihanilah seluruh kota Sodom dan Gomora. Kalau ada 50 orang benar. Jadi kalimat dia membela Sodom. Kalau ada 50, apakah engkau hancurkan? Jadi otaknya dia pikir pasti ada 50. Karena minimal ada Lot, minimal ada gembala-gembala yang dulunya adalah gembala Abraham. Masa tidak dapat iman dari Abraham? Yang berangkat bersama dengan Lot itu semua adalah gembalanya si Abraham. Pasti di antara mereka adalah orang yang mempunyai iman, yang adalah orang benar. Masa 50 orang nggak ada sih? Sudah sekian lama kita berpisah gitu ya. Pasti ada. Dia keluarkan angka itu. Lalu perhatikan, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik.
Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Lalu kalimat dia, masakan hakim segenap bumi. Ini kalimat yang tidak sederhana. Abraham orang pertama yang mengatakan Tuhan adalah hakim yang adil. Saudara baca di Perjanjian Lama sebelum zaman Musa. Tidak ada kalimat ini muncul. Jadi dia sudah mengerti Tuhan sebagai hakim, hakim yang adil. Yang akan melakukan tindakan keadilan dia. Maka sekarang dia tanya ke Tuhan. 50 bagaimana? Lalu lihat. Tuhan bilang kalau ada 50 aku tidak akan menghancurkan. Aku akan mengampuni seluruh tempat ini kalau ada 50. Nah perhatikan setelah bicara 50 iman Abraham bekerja di sini. Tuhan sudah berkata akan hancurkan. Kalimat Tuhan pasti akan terjadi. Pasti akan hancur. Lalu kalau saya berkata ada 50 bagaimana? Kok Tuhan bilang tidak hancur? Tadi bilang hancur. Sekarang kok bisa tidak hancur? Berarti Tuhan akan hancurkan atau tidak hancurkan? Tuhan tidak akan hancurkan kalau ada 50. Tapi Tuhan sudah berkata akan hancurkan. Kalau begitu, angkaku yang salah. Maka di dalam doa itu Abraham merubah angka. Bukan Tuhan yang berubah, Abraham berubah. Jadi setelah kita doa, adakah konsep kita yang salah berubah? Kita sering berdoa hanya one way. Setelah doa selesai kita lupa. Tadi doa apa ya? Doa apa ya? Bahkan kita doa makan, sudah selesai doa makan, masih ngobrol sama teman. Ngobrol 5 menit, kita berdoa lagi. Baru berdoa sudah lupa. Apalagi MC yang pimpin doa syafaat, setelah selesai dia turun, kita tanya, tadi lu doakan apa? Oh iya, apa ya tadi ya? Apa ya? Lupa dia saudara ya. Nah Abraham waktu berdoa, waktu minta, dia rubah konsep. 50 bagaimana? Lalu kita lihat. Kalau ada 50, aku tidak akan menghancurkan. Ayat 27. Nah, perubahan sikap Abraham, lihat imannya luar biasa. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Dia tahu, aku kalau ngomong terus rubah-rubah kurang ajar nih. Kita sekarang punya konsep kurang ajar nggak? Kita doa, kita rasa kita kurang ajar nggak? Kadang-kadang kita doa sampai angkat kaki, saudara ya. Kita doa sampai sikap amburadul. Abraham tahu, aku memberanikan diri berdoa kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Abraham konglomerat. Abraham sudah menjadi orang yang sangat kaya di hadapan Tuhan, abu dan debu. Saudara perhatikan orang-orang berdoa di gereja, orang-orang kaya berdoa, sikap hatinya bagaimana? Dia tidak punya konsep abu dan debu. Ada orang berdoa, dari sikap berdoa kita sudah tahu orang ini hormat kepada Tuhan. Ada orang sambil angkat kaki berdoanya gini. Kayak mau nantang Tuhan saudara ya. Nah ini dari gaya iman, dari perbuatan kita tahu orang ini rohani sampai di mana. Bukan berarti mulai besok saudara berdoa terus begini saudara. Sampai nangis-nangis. Tidak tentu juga ya saudara orang rohani. Karena saudara-saudara ikut sesi ini, saudara mempraktekkan dengan sikap rohani tapi hati tidak. Oke, sekiranya kurang 5, lihat dia rubah angka dari 50, dia rubah jadi 45. Tuhan bilang kalau ada 45 aku tidak akan hancurkan. Tuhan sudah bilang akan hancur, sekarang kenapa kok Tuhan seolah-olah berubah pikiran? Berarti kalau Tuhan berubah pikiran, bukan Tuhan. Saya yang harus rubah pikiran. Berarti pasti tidak ada 45. Karena Tuhan sudah berkata, aku akan hancurkan. Kalau ada, itu artinya bukan Tuhan rubah. Abraham sekarang merubah angka ini. Abraham melanjutkan perkataannya lagi di ayat 29. Sekiranya 40, aku tidak akan berbuat demikian. 30. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Mohon tolong karena Tuhan hakim adil aku bisa ditempeleng ini. Sekiranya 30. Perhatikan dia pakai angka begini ya. 50. 45, 40. Dia pakai angka minus 5. 50, 45, 40. Habis itu tidak berani lagi dia pakai minus 5. Ini tempeleng dia. Dia langsung loncat. Sekarang dia punya iman goncang ya. Goncangnya dia yakin turun sedikit-sedikit pasti ada. Turun 5 pasti ada. Setelah itu dia rasa, waduh 5 kayaknya nggak ada nih. Dia mulai ganti jadi 10. Nah dia yang berubah sekarang. Dari 40 dia rubah jadi sacap. Setelah 30 dia tidak pakai kurang 5, dia langsung pakai lagi angka 10.
20 bagaimana Tuhan? Lalu setelah 20, dia berhenti di angka 10. Karena dia pasti tahu di zamannya Nuh, 8 orang diselamatkan. Dari zaman Nuh sampai zaman Abraham dan Lot, masa tidak ada tambah 2 orang? 8 orang bisa diselamatkan di zaman kuno, lalu orang semua tahu cerita bagaimana Tuhan menghajar orang-orang fasik. Masa di zamannya sekarang sudah modern, di zaman sekarang manusia sudah begitu banyak, dibandingkan dengan zaman Nuh, yang tumbuhan pun belum ada, karena habis zaman air bah, semua sudah mati. Zaman yang sangat kuno itu, sangat primitif itu, kami sekarang sudah zaman modern. Di zaman Abraham ya, zaman Abraham pasti lebih modern daripada zaman Nuh. Masa tidak ada tambah 2 orang? Dia berhenti di angka 10. Tuhan bilang kalau ada 10, aku tidak akan hancurkan. Abraham stop di angka ke-10. Seandainya Abraham lanjutkan, maka keluar 2 angka. Dia kalau pakai kurang 5, dia akan berkata, Tuhan kalau ada 5 orang benar bagaimana? Tuhan akan konsisten berkata, kalau ada 5, aku tidak akan hancurkan. Karena seluruh Sodom dan Gomora hanya 1 orang benar, yaitu Lot. Angka kedua, tadi angka pertama dia pakai -5, maka keluar angka 5. Angka kedua, dia harus pakai -10. Tuhan kalau ada 0 orang benar, Tuhan tempelin dia, saudara ya, kurang ajar. Doa kepanjangan lalu 0 orang benar gitu ya. Abraham berhenti di angka 10. Dia terus berubah. Setelah dia stop, Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora. Dia tidak komplain. Dia melihat pasti dengan sedih, dan dia tidak marah kepada Tuhan. Ini keadilan Tuhan dinyatakan. Angkaku salah semua. Dan dia sadar. Banyak orang berdoa, setelah berdoa, amin, amin, amin. Terus setelah berdoa panjang. Tetap konsepnya nggak rubah-rubah sampai hari ini. Karena nggak pernah dekat kepada Tuhan, nggak pernah belajar firman, sehingga waktu doa, nggak tahu ada koreksi dari Tuhan atau tidak. Hati sudah beku, tidak ada gerakan dari Tuhan. Semua yang kita lakukan hanya bersifat rutinitas. Maka kita perlu kembali kepada kalimat seorang murid. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Saya percaya waktu Yesus kasih doa Bapa kami, ini merubah konsep doa sepanjang sejarah kebudayaan Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah berdoa, Bapa kami yang di dalam surga. Mereka akan berkata, Yahweh, Yehaweh, Jehovah, Adonai, langsung memanggil Yehaweh itu. Adonai itu. Mereka tidak berkata, Bapa kami yang ada di dalam surga. Ini merubah seluruh doa di dalam tradisi Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Ini adalah doa yang sangat indah, di dalamnya semua doktrin, urutan, semua digabung di dalam doktrin yang sangat dalam. Maka doa itu adalah doa yang terus didoakan setelah orang doa syafaat di gereja-gereja tertentu. Contoh, setelah kita doa syafaat, mari kita mengaminkan, kita akan tutup dengan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Baru kita sebutkan doa itu, amin. Artinya apa? Kalau ada doa saya yang salah, doa inilah yang paling sempurna. Kalau ada doa yang saya yang salah, doa inilah yang akan mengcounter semua doktrin doa saya yang salah. Tapi seringkali di gereja menjadi rutinitas yang hanya sebutkan doa Bapa kami tanpa mengerti doa Bapa kami. Nah, Pak Tong sudah khotbah doa Bapa kami dan sudah jadikan buku. Nah, itu bisa dibaca sehingga kita mengerti bagaimana kita berdoa. Jadi saya simpulkan ya, ajari kami menghitung hari. Makin kita hitung hari, makin kita sadar berdoa kepada Tuhan. Musa tahu ajalnya sudah dekat karena sudah 80. Tapi bisa bertahan sampai 120 itu anugerah Tuhan. Kebanggaan kami adalah kesukaran. Ajarilah kami berdoa, jikalau kamu berdoa, demikianlah Bapa kami yang ada di surga, dan seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur di dalam catatan Alkitab, perjanjian lama diwakili oleh Musa, seorang pemimpin. Dan di dalam perjanjian baru diwakili oleh seorang murid yang terus mengamati, sehingga kami memahami 2 tema ini tentang ajarlah kami.
Tuhan, tolonglah setiap kami orang yang tidak mengerti apa-apa ini. Kami tidak tahu cara berdoa. Kami tidak tahu cara menghitung hari yang paling sederhana itu. Tidak ada orang yang tidak tahu menghitung hari. Tuhan, ajarilah kami meskipun kami sudah tahu, yang kami tahu itu masih terlalu simpel. Tapi kami mau mengetahui lebih dalam lagi, baik menghitung hari maupun berdoa. Tuhan berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada saat Zoom ini. Tuhan berkati persoalan doa, Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.